Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Maesari Walvarianto, NIM 1911 dari kelompok A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang persiapan alat anestesi. Persiapan alat anestesi meliputi statics, stetoskop terdiri dari stetoskop dan laryngoskop, T itu tube terdiri dari LMA dan ETT, A itu airway terdiri dari OPA, NPA dan fast mix, T itu tape atau plaster, I itu introducer atau stylet dan Marshall Ford, C ada konektor, dan S itu section. Yang pertama yang akan kita bahas adalah scope, yaitu stetoskop dan laryngoskop. Stetoskop adalah alat untuk mendengarkan suara dari dalam tubuh, salah satunya untuk mendengarkan suara detak jantung dan mendeteksi kelainannya. Laryngoskop itu ada dua jenisnya, yaitu laryngoskop mayor dan Macintosh. Laryngoskop mayor itu untuk dewasa dan laryngoskop Macintosh itu untuk anak-anak. Kedua laryngoskop tersebut sama-sama dapat membantu dalam menentukan penyebab dari gejala yang dialami pasien. Misalnya, buduman suara, gangguan pernafasan, nyeri tenggorokan, sakit telinga, sulit menelan, dan sumbatan jalan nafas. Lalu ada tube, itu ETT dan LMA. ETT digunakan di dunia medis untuk menjamin saluran nafas tetap bebas. Selanjutnya LMA. Kegunaan LMA pada kasus itu untuk kasus jalan nafasnya sulit, sebagai jalur untuk memasuki intubasi endotracheal fiber optik pada pasien yang dalam keadaan sadar. Selanjutnya ada airway, terdiri dari OPA, NPA, dan fast mix. Yang pertama OPA. OPA bertujuan untuk membebaskan jalan nafas ketika teknik head-lid, shield lift, dan jaw thrust belum mampu membuka jalan nafas secara adekuat. Selain itu, alat ini juga dapat mencegah lidah jatuh ke belakang atau tertelan. Yang kedua NPA atau nasopharyngeal airway biasanya digunakan untuk mengamankan jalan nafas terbuka dalam keadaan anestesi umum dan darurat. Yang ketiga adalah fast mix atau yang kita sebut sungkup muka. Dia mengantarkan udara atau gas anestesi dari alat resusitasi atau sistem anestesi ke jalan nafas pasien. Selanjutnya adalah tape atau plaster. Fungsi plaster adalah untuk menfiksasi pipa trakea setelah induksi agar tidak terdorong atau tercabut. Selanjutnya adalah introducer atau stylet dan Marshall Ford. Itu terdiri dari stylet, digunakan untuk mengatur kelengkungan pipa endotracheal sebagai alat bantu saat insersi pipa, yaitu pipa nasogastrik melalui orofaring. Yang kedua adalah Marshall Ford, digunakan untuk memasang intubasi atau alat bantu saluran nafas atau mengambil benda asing dari saluran nafas bagian atas korban atau pasien. Selanjutnya adalah konektor. Konektor itu hubungan antara mesin anestesi atau respirasi dengan sungkup muka serta penghubung yang lainnya. Jadi alat ini adalah untuk menghubungkan mesin anestesi dengan alat pernafasan. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah suction. Nah, suction sendiri di sini ada mesin suction. Nah, mesin suction ini adalah alat kesehatan yang berfungsi untuk menghisap cairan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh pada proses operasi seperti darah, isi lambung, dan sebagainya. Kemudian, cairan yang dihisap ditampung ke sebuah wadah penampung. Selanjutnya ada catheter suction. Catheter suction ini berbentuk selang. Nah,
Ini adalah untuk membuang sekresi atau sekret dari mulut, trakea, dan pipa bronkus. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang kata atau yang tidak tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.